sudah bisa diduga fokus perhatian publik pada debat calon wakil presiden yang berlangsung tadi malam bukan pada substansinya, namun fokus publik itu lebih pada atraksi, bahkan juga sensasi. Tak lama setelah debat usai, di media sosial beredar sebuah potongan video. Muncul suara perempuan saat Gibran menjawab pertanyaan dari calon wakil presiden Mahfud MD. Perempuan dalam video itu hanya mengucapkan satu kata, "sudah," saat batas waktu yang diberikan kepada Gibran untuk menjawab pertanyaan hampir habis. Modal 200 juta pur tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan, Pak. Terima kasih. Saya penasaran, benarkah muncul suara itu, dan kalau muncul siapa yang mengucapkannya dan apa konteksnya. Saya mencoba menyimak kembali berbagai video, termasuk dalam potongan video nobar yang kami tayangkan di YouTube Point, dan bahkan kemudian saya juga mencoba mencari sumber aslinya, yakni dari channel YouTube KPU Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Kalau tidak cermat atau mendengar berulang-ulang, memang tidak terlalu terdengar karena nadanya terkesan berbisik. Modal 200 juta pur tanpa agunan, nggak ada yang memberatkan, Pak. Jadi benar memang ada suara itu, tapi suara siapa itu yang sampai sekarang tidak jelas. Pamer keculasan. Ini adalah debat cawapres. Sayang sekali yang muda ini justru tampil penuh dusta. Kasihan masa depan bangsa ini ya. Apalagi kalau ini dianggap sebagai model atau contoh yang perlu diikuti oleh anak-anak muda. Sudah barang tentu yang akan terjadi adalah bencana ketika aturan di KPU di mana digunakan podium, digunakan alat tulis, digunakan kertas dan lain sebagainya, dan ini menjadi media manipulatif. Jadi orang tidak mendapatkan sesuatu yang real dari pikiran dari cawapres yang debat malam itu, tetapi cawapres yang hadir di depan dimanfaatkan oleh, tampaknya ini ya, paslon nomor 2 Gibran Rakabuming didesain dari belakang layar. Jadi dia seperti wadah atau seperti apa, bukan menggunakan otaknya sendiri, tapi di belakang layar ya. Waduh, Gibran diduga dibisiki perempuan tak terlihat saat debat. Refly Harun desak KPU investigasi. DEMOCRAZY ID YouTuber Refly Harun menduga seorang perempuan membisiki Gibran Rakabuming Raka dalam debat cawapres melalui earphone atau alat komunikasi tertentu. Refly mendesak KPU langsung melakukan investigasi terkait dugaan ini. Baiknya KPU melakukan langkah investigatif apakah memang ada alat-alat bantu yang diperbolehkan untuk dibawa. Ya misalnya semacam alat komunikasi, kata Refly melalui kanal YouTube-nya. Sabtu tanggal 23 Desember tahun 2023. Refly penasaran apakah ada aturan terkait membawa alat komunikasi saat debat cawapres. Refly berharap KPU menyampaikan aturan tersebut. Kalau memang boleh, ya dijelaskan. Kalau tidak, ya harus dijelaskan juga, ujar Refly. Refly menyatakan potongan suara perempuan ini bisa didengar di channel YouTube-nya pada durasi 2 jam, menit 49 dan detik ke-30. Pada channelnya terdapat rekaman video nonton debat cawapres bareng berdurasi 3 jam 34 menit dan 1 detik. Kalau di tempat lain, saya tidak tahu. Tetapi ini potongannya pun sudah beredar, ujar Refly. Perempuan atau wanita itu terdengar mengatakan kata, "udah." Refly mulai sadar ketika ada masukan dari salah satu penontonnya. Ia kemudian mengecek pada potongan yang dimaksud dan meyakini ada suara perempuan menyatakan, "udah." Namun Refly belum bisa memastikan apakah suara tersebut ada pada alat komunikasi salah satu peserta debat cawapres, atau tidak. Sekali lagi ini kan baru pertanyaan apakah spekulasi itu benar atau tidak. Ya kita tentu tidak bisa mengatakan iya dan tidak, tegas Refly.
Berikut pernyataan Gibran saat terdengar kata, "Udah," dalam debat. Sekarang NPWP. Yang punya NPWP. Ini baru 30%. Artinya apa? Kita harus melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi. Saya tahu pasti pada negatif thinking. Tidak, kita tidak akan memberatkan UMKM. Yang di bawah omsetnya 500 juta rupiah. Pajaknya 0. Pengin modal 200 juta rupiah kur. Demikian pernyataan Gibran yang disebut-sebut sempat terdengar kata, "Udah," oleh Refly Harun. Ada suara perempuan bantu Gibran saat debat Cawapres. Refly Harun minta KPU lakukan investigasi. Bulat.co.id ahli hukum tata negara dan pengamat politik Refly Harun mengungkap ada suara perempuan yang masuk saat Gibran berbicara. Suara perempuan itu terekam dalam video debat Cawapres. Suara perempuan ini terdengar berkata, "Udah," saat Gibran menjawab soal taks ratio di sesi akhir debat calon wakil presiden, Cawapres Jumat, tanggal 22 Desember tahun 2023. Itu ada di rekaman RH Channel YouTube Refly Harun, 2 jam 49 menit 30 detik. Itu kalau kita lihat di RH Channel saat Prof Mahfud dan Gibran berhadapan. Ungkap Refly dikutip dari kanal YouTube Refly Harun. Kala itu Gibran menyampaikan soal kredit usaha rakyat KUR, yang bisa diakses tanpa perlu syarat jaminan atau agunan. Begini ucapannya, "Ingin modal 200 juta KUR, udah, suara perempuan, tanpa agunan gak ada yang memberatkan Pak. Terima kasih," ucap Gibran. Suara yang terdengar ini menjadi pertanyaan tentang siapa sosok perempuan yang bersuara pelan bak bisikan. Memang kontroversial yang bisa bilang, "Udah," dan kemudian bisa kita dengar bocor seperti itu. Apakah penonton di televisi atau penonton di JCC? Kalau penonton di JCC kan tidak mungkin eksklusif betul. Karena suara tersebut suara yang eksklusif yang bisa punya jalur mic sendiri, ujar Refly Harun. Sosok yang akrab dengan slogan keren kada itu turut meragukan bila suara itu berasal dari moderator perempuan, Liviana Cerlisa, karena suaranya pelan. Kalau suara itu dari moderator karena seperti mirip suara perempuan, apakah ia diragukan? Kalau moderator bilang sudah tidak mungkin biar suaranya pelan-pelan, ungkap Refly. Ada kecurigaan yang berkembang tentang suara tersebut mengingat Gibran sendiri menggunakan sarana komunikasi yang lebih banyak dari cawapres lain saat debat. Ada spekulasi yang berkembang juga dari Roy Suryo. Misalnya Gibran yang punya 3 sarana komunikasi. Ada earphone, kemudian ada clip-on, ada mic. Kalau Mahfud MD kan menggunakan 2 saja, clip-on dan earphone. Sementara Cak Imin kadang-kadang menggunakan mic, kadang-kadang tidak, ujar Refly. Dari beberapa kecurigaan ini, Refly meminta Komisi Pemilihan Umum untuk menginvestigasi soal alat bantu komunikasi yang dipakai peserta debat.